persembahan tari kreasi Maumere dari SMA Negeri 2 Kota Kupang mengawali perjumpaan kita sore hari ini. Halo pemirsa dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan senang sekali hari ini saya Ray Seran menemani Anda dalam Kemas Budaya, persembahan TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur. Ya, dan seperti biasa Kemas Budaya selalu menghadirkan suguhan yang menarik dan informasi tentunya tentang kebudayaan yang ada di Indonesia tentunya. Iya, dan pemirsa, ketika kita berkunjung ke suatu daerah tentunya memiliki banyak sekali kekayaan budaya yang bisa kita lihat dan kita kunjungi. Dan menarik salah satu kebudayaan yang ada yaitu rumah adat. Nah, hari ini kita akan membahas spesial tentang rumah adat dari Kabupaten Sika yaitu Lepowoga. Dan tema kita hari ini yaitu Lepowoga sebagai rumah adat Kabupaten Sika. Kita akan membahasnya dengan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Andreas Ande yang sudah ada di studio bersama kita. Halo, selamat sore Bapak Andreas. Selamat sore. Iya, bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Baik, baik. Puji Tuhan baik. Oke, terima kasih sudah boleh hadir dan kita akan banyak berbagi kepada pemirsa tentang apa sebenarnya Lepowoga itu Bapak. Oke, dan langsung saja Bapak mungkin kita akan berbagi kepada pemirsa karena mungkin tidak sabar lagi pemirsa ingin tahu apa itu Lepowoga. Oke, yang pertama Bapak terkait dengan Lepowoga sendiri, sepertinya masyarakat mungkin ingin tahu seperti apa bentuk dari rumah adat Lepowoga ini Bapak. Ya, baik, dari Lepowoga ini sebenarnya rumah adat asli orang Sika ya, Kabupaten Sika seluruhnya. Karena mereka selalu merepresentasikan dengan kepemilikan dari laki-laki dan perempuan. Jadi itu sebenarnya simbol dari Lepo itu simbol dari kaum perempuan, sedangkan Woga itu simbol dari laki-laki. Ya, sehingga kalau kita lihat dari bentuk itu sama, tetapi kalau di Lepo itu biasanya tertutup ya, didindingi rapi bagus sama dengan rumah biasa sekarang. Tetapi Woga itu biasanya itu terbuka. Lalu untuk membedakan itu juga dilihat dari tangga. Jadi tangga kalau untuk Lepo itu biasanya tangganya pendek-pendek untuk perempuan bisa turun naik ya. Kebetulan mereka dengan kain, tidak bisa perempuan itu dia seenaknya angkat kaki terlalu tinggi. Sedangkan Woga itu biasanya tangganya hanya satu, biasanya dia taruh panjang. Lalu itu juga hanya laki-laki yang bisa ya tinggal duduk di situ karena memang harus angkat kaki tinggi untuk kita naik ke tempat duduk itu. Lalu dia sangat terbuka dan di situ tempat simpan ya alat-alat musik ya untuk kegiatan kita di luar. Sedangkan di dalam rumah Lepo itu tempat tersimpan makan minum ya. Jadi omong tentang ya persiapan kita selama pesta itu ya untuk makan minum. Oke, Lepowoga ini berarti ada ruangan-ruangannya tersendiri ya Bapak di dalam satu rumah itu Bapak? Nah, kalau dulu mulai dari dulu sampai sekarang di rumah adat hampir seluruh NTT saya keliling ini itu kebanyakan dia hanya satu ruang. Dari tunggal tadi. Karena ini umum ya, milik umum, milik suku ya. Oke, seperti itu. Berarti dibedakan dari tangga yang ada pada rumah adat tersebut Bapak ya? Iya. Lebih kalau kecil-kecil itu biasanya untuk rumah adat untuk perempuan. Ya. Karena tadi menggunakan kain adat tentunya jadi para perempuan mungkin agak lebih sulit jika naik tangga yang cukup besar sehingga dibuatnya dalam keadaan yang kecil seperti itu Bapak. Oke, nah menarik tadi Bapak sampaikan bahwa rumah itu bentuknya tidak jauh beda dengan rumah-rumah yang lain. Tapi mungkin bahan dasar dari rumah adat Lepowoga ini seperti apa Bapak? Ya. Jadi bahan dasar itu sebenarnya bahan lokal ya, lokal. Dari kalau kita lihat dari ya mulai dari kan rumah panggung ya, mereka pada umumnya bentuk rumah panggung. Dari bahan dasar terutama bahan barang lokal untuk tiang itu ambil kayu-kayu di sekitar situ. Lalu kemudian untuk dinding, lalu kemudian untuk tempat duduk itu biasanya dari pelupu ya, dari bambu yang dicincangkan tuh. Lalu dari hal lalu kita taruh di situ. Sedangkan atapnya itu rata-rata kami di sana tuh dari alang-alang. Alang-alang. Iya. Nah, menarik juga bahwa biasanya kalau rumah adat misalnya di Pulau Sumba, misalnya mereka menggunakan mungkin menggantung-gantung kepala ternak yang mereka potong sebagai simbol-simbol tertentu. Nah, mungkin apakah di Sika sendiri juga ada juga yang digantung-gantung atau dihiasi di rumah adat tersebut, Bapak? Ya,
Di Sika juga sama, Oke. tapi kebanyakan itu mereka itu rahang ya, rahang hewan itu yang paling banyak. Oke, seperti rahang hewan apa saja Bapak Ya, yang itu biasanya mereka? biasanya di sana ya itu babi, kambing, nah, itu yang upacara materi upacara ya hewan korban itu rata-rata itu. Kalau memang besar sekali upacara itu dia tidak sampai pada sapi kerbau ya, karena memang kami di Sika itu sapi kerbau jarang, itu hanya di misi yang ada, tapi yang ada hanya babi, kambing itu yang banyak. Oke. Nah, biasanya Bapak orang Sika itu terkenal ciri khasnya adalah dengan gading. Ya. Iya, gading. Nah, apakah di rumah adat tersebut juga digantung atau dihiasi dengan gading juga Bapak? Ya, ya memang ada, tetapi itu biasanya taruh di sudut di dalam ya, tidak di luar ya, tidak bebas orang taruh. Ya, karena ini juga menjaga keamanan ya, keamanan. Oke. Itu milik yang menjaganya itu siapa yang menjaga rumah adat tersebut Bapak? Biasanya ditugaskan oleh suku itu. Oke. Ya, ditugaskan oleh suku. Lalu dia harus betul-betul dia garis lurus dari situ. Dia tidak sembarang orang. Garis lurus maksudnya seperti apa Bapak? Jadi dia harus dari leluhur itu, dia satu Oke. turunan dia tidak bisa dia keluar dari situ. Tetapi sekarang kita yakin bahwa ya dunia kita sangat terbuka ya, sangat terbuka. Tetapi yang terpenting di situ adalah keyakinan dia. Benar. Ya, keyakinan dia. Oke. Dan dia harus adaptif betul dengan situasi yang ada. Oke, berarti memang harus garis keturunan dari leluhur ya Bapak ya? Ya. Oke. Nah, menarik juga tentang bagaimana tadi Bapak sampaikan bahwa mungkin rumah adat ini tidak jauh beda nih dengan rumah adat yang lain yang ada di beberapa daerah di Nusa Tenggara Timur misalnya. Tapi mungkin apakah ada nih ciri khas atau ciri-ciri khusus yang membedakan, oh kita kalau melihat rumah adat ini, oh ini Lepowoga ini. Ya. Seperti apa Bapak? Jadi ya dia kekhasan itu adalah dua rumah yang tidak boleh disatukan ya. Lepo berdiri sendiri karena itu tempat hunian dari kaum perempuan. Iya. Lalu Woga itu tempat hunian untuk kaum laki-laki. Oke. Ya. Dan itu untuk membedakan supaya ya etika, jaga etika, moral dan lain sebagainya. Kita tidak bisa dalam kehidupan bersama waktu itu baru kita tidur campur ya. Itu kan tidak bagus ya. Oke, berarti terlihat sekali bahwa ternyata orang Sika juga sangat menjaga tentunya menjaga para wanita dan juga pria agar tetap ada pada batasannya Bapak ya? Iya, iya. Oke, saling menghormati tentunya antara masing-masing laki-laki dan juga perempuan seperti itu. Menghargai kodrat daripada perempuan juga Bapak ya? Iya, iya. Oke, nah rumah adat Lepowoga sendiri apakah di setiap suku itu ada ataukah di setiap kampung atau mungkin di setiap desa Bapak untuk Lepowoga sendiri? Jadi ada khusus ya untuk suku juga ada. Oke. Ada yang sifatnya umum kampung itu. Karena kebanyakan rumah adat untuk suku kampung itu biasanya itu untuk kepentingan semua ya masyarakat yang ada di dalam itu. Karena itu kepentingan umum. Memang ada kepentingan pribadi itu ada sifatnya kelompok itu ada di sub etnis masing-masing suku masing-masing. Sedangkan ada yang sifatnya umum. Terutama yang biasa dibangun di tengah hutan itu ada biasanya upacaranya biasanya 5 tahun, 7 tahun sekali. Itu waktu mereka bangun ya setiap kali mereka buat upacara harus bangun baru. Dan dia sesudah dibangun biasanya itu selesai. Jadi semua harus kembali ke kampung. Tidak lagi ada di hutan situ dia duduk sendiri tidak mungkin ya. Oke. Berarti di setiap suku ada, di setiap kampung juga ada, tergantung dari kebutuhan dari masing-masing suku atau kampung tersebut Bapak. Iya, iya. Oke. Nah, kalau misalnya tadi Bapak katakan misalnya dibangun kemudian mereka kembali ke rumah masing-masing. Iya. Berarti rumah tersebut tetap ada yang menjaga atau mungkin setiap minggu sekali atau setiap bulan misalnya ada yang menjaga rumah tersebut Bapak seperti apa? Jadi itu tidak biasa. Oke. Tidak biasa. Jadi mereka kecuali pada saat upacara ya baru mereka datang untuk memperbaiki. Sedangkan ada artefak yang bernilai sakral sekali tidak bisa kita bawa pulang ke rumah adat kita masing-masing. Biasanya waktu upacara umum itu rumah adat itu dibawa artefak-artefak yang ditinggalkan oleh leluhur
Lalu kemudian yang untuk suku masing-masing itu biasanya dia bawa pulang, tetapi untuk kepentingan umum yang sifat sakral itu tidak bisa diangkat dari situ. Oke, biasanya artefak yang dibawa itu macamnya seperti apa Bapak? Apakah mungkin bebatuan atau mungkin lukisan dan lain sebagainya? Ya, itu biasanya dalam bentuk bebatuan. Oke. Sekarang orang biasa batu apa ya? Itu yang dimiliki oleh suku tertentu, ya. Dan itu biasanya temuan mereka sendiri, batu-batu itu. Tidak sembarang batu yang ada di situ. Dan batu itu harus sesering mungkin dilakukan upacara, ya. Itu ya bisa batu itu biasanya dibuat dalam bentuk menhir, dolmen, ya. Jadi dolmen itu meja kurbannya. Dari itu hampir semua di NTT ini ya menhir dolmen itu ciri khas itu dari batu. Hanya di kami orang timur tidak. Menhirnya biasa dibuat dari kayu keras. Sedangkan di Flores rata-rata itu terbuat dari diambil dari batu, barang-barang lokal itu. Berarti sampai sekarang memang masih banyak ya Bapak ya yang menyimpan artefak-artefak tersebut Bapak. Ya, untuk artefak masih banyak yang menyimpan. Hanya sayangnya kita di NTT itu rata-rata artefak tertulis itu tidak ada. Ya, hanya oral history ya, cerita dari mulut ke mulut. Dan itu resiko yang paling besar itu kita kehilangan. Benar sekali Bapak. Ya, kehilangan banyak informasi. Betul. Ya. Berarti memang salah satu tugas kita adalah bagaimana kita meliterasikan kebudayaan, terutama artefak-artefak yang ada di berbagai kabupaten misalnya, dan tentunya itu menjadi kekayaan intelektual kita tentunya Bapak ya. Dan itu harus perlu sekali kita jaga agar jangan sampai kita kehilangan kekayaan intelektual tersebut Bapak. Oke, nah ini pemirsa juga tentunya ingin lebih tahu lagi nih Bapak tentang Lepowogat sendiri. Namun kita nanti akan lihat dulu penampilan yang menarik Bapak. Penampilan sebuah lagu tentunya dari Susan dan juga adik John, lagu Gemu Famire. Iya, dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan Kemas Budaya. Maumbele jagale kota ende pepe lisong gasong elalu elere binha. Maumbele jagale kota ende pepe lisong gasong elalu elere binha. La elalu silason mi fa sol ele tibi fa fa re mi do do mi do gemu fa mi re elele sol mi fa sol ele ti mi fa fa re mi do mi do gemu fa mi re. Umere jagale kota ende pepi disong gasong ele lu ele re binha. Ma umere jagale kota ende pepi disong gasong ele lu ele re binha. Hallelujah, si la sol, mi fa sol, ele ti mi fa fa, re mi do mi do gemu fa mi re. Hallelujah, si la sol,
mi fa sol la la ti di fa fa re mi do mi do gemu fa mi re. Hey, putar ke kiri, yeah. Nona manis putarlah ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri manis. Sekarang kanan, nona manis putarlah ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan manis. Gale kota ende, pepi kusong gasong, kera luele de binha. Ma umere, gale kota ende, pepi kusong gasong, kera luele de binha. La le lu si la sol, mi fa sol, le di fa fa, re mi do mi do gemu fa mi re. Mere gale kota ende, pepi kusong gasong, elelu elele binha. Ma umere gale kota ende, pepi kusong gasong, elelu elele binha. Alelu silaso, mi fa sol, lele tidi fa fa, re mi do mi do gemu fa mi re. Putar ke kiri, yeah. Nona manis putarlah ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri manis. Sekarang kanan, yeah. Nona manis putarlah ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan manis. Putar ke kiri, yeah. Nona manis putarlah ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri manis. Sekarang kanan, yeah. Nona manis putarlah ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan manis. Terima kasih Susan, John, dan juga Adwin Kase untuk lagu Gemu Famire. Iya, dan kita masih akan membahas tentang topik kita hari ini yaitu Lepowoga. Iya, dan masih dengan narasumber kita Bapak Andreas Ande. Oke. Iya, Bapak, kembali kita akan banyak sekali informasi untuk pemirsa karena mereka masih ingin tahu lebih banyak tentang Lepowoga tersendiri ya. Oke, Bapak, terkait dengan Lepowoga ini mungkin boleh dibagikan seperti apa sejarah adanya rumah adat atau Lepowoga ini, Bapak? Ya, baik, jadi kalau kita lihat dari sejarah pada umumnya, sebenarnya ini rumah-rumah yang kita bangun secara umum itu konsep dasarnya dari kaum perempuan. Jadi bukan miliknya laki-laki sebenarnya. Ya, maka kita di Sika itu ya kita selalu ya menyebutnya dua sekalian ya, teori duaan ya, konsep duaan, laki perempuan. Dari Lepo itu untuk perempuan, sedangkan Woga itu untuk laki-laki punya milik ya. Baik. Jadi ini sebenarnya awal mereka bentuk itu
ini sebenarnya dari kesepakatan awal, dari satu keluarga, kemudian mereka menempati wilayah tertentu, kemudian dia menyatu, lalu dia membangun rumah adat. Di samping itu dia mulai mengumpulkan artefak-artefak yang ada, lalu disimpan di dalam rumah adat itu, dan setiap saat secara pribadi atau secara kelompok suku mereka lakukan upacara. Biasanya 1 tahun 1 kali minimal, minimal itu 1 kali. Ya. Jadi saya sudah tuh akhirnya dengan tumbuhnya penduduk yang begitu ya beranak cucu dan lain sebagainya, akhirnya mereka membentuk satu kelompok ya, kelompok sosial. Ya, di dalam kelompok sosial itu mereka sepakat bersama bahwa itu milik kelompok itu. Pada umumnya ya rumah adat atau ya barang-barang dulu itu biasanya tidak ada milik pribadi. Iya. Itu biasanya milik kelompok. Sehingga tidak bisa sembarang orang dia jual beli dan lain sebagainya. Jadi dia harus dijaga bersama. Dan itu harus diatur, ditata sedemikian rupa. Dan kemudian dari sering mungkin mereka melakukan upacara-upacara di rumah adat itu, maka ada kesepakatan bahwa ini dia dijadikan sebagai rumah induk untuk suku itu. Oke. Berarti memang sudah dari dahulu kala ya terbentuknya rumah adat Lepowoga ini, Bapak ya? Iya, iya. Oke, berarti memang dilihat juga dari bagaimana mereka memisahkan antara perempuan dan juga laki-laki. Iya, iya. Oke, nah saya pernah mendengar sebuah istilah Lepogete, Bapak. Iya. Nah, Lepogete dan Lepowoga, apa sih yang membedakan antara Lepogete dan juga Lepowoga ini, Bapak? Jadi sebenarnya istilahnya begini, Lepogete, Boga Mosan. Ya, Oke. ya. Jadi Lepogete itu secara filosofis Bapak itu ya kebesaran dari kaum perempuan. Itu ada di situ. Ya. Ya, jadi Lepogete. membesarkan, ya dibesarkan dari semua orang itu dibesarkan di dalam itu. Nah, Lepogete. lalu diperkuat dengan ya boga tadi orang bilang boga mosan, dan dia memperkuat, ya mempertahankan, ya membentuk identitas dari kaum laki-laki, dan mereka dua bekerja sama-sama sehingga menghasilkan dua rumah adat ini hanya untuk mau menjaga ya identitas kaum laki-laki dan kaum perempuan itu sama. Dan kami di sana biasanya mengutamakan itu adalah kaum perempuan, sehingga mereka selalu sebut utama sapaan-sapaan adat dan lain sebagainya itu biasanya perempuan lebih dulu. Oke. Nah, jadi misalnya kita bilang ya perempuan, laki-laki mereka bilang doa lai, ya Doa ya, lai. Nah, Oke. itu artinya perempuan dan laki-laki. Ya, lalu kemudian ini lepo juga sama, orang bilang lepo dulu baru sebut woganya. Jadi dari perempuan dulu kita sapa dulu perempuan, lalu kita ya menyapa juga kaum laki-laki. Jadi sebenarnya ini sebenarnya tidak ada perbedaan di dalam, tetapi ini sebenarnya mau menunjukkan identitas seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan dia menggambarkan tentang bagaimana komunikasi, interaksi di dalam ya kehidupan sehari-hari. Harus ada batas, tidak boleh sebebas-bebasnya, tetapi harus ada batas-batas tertentu ya untuk menjaga kelanggengan kehidupan mereka di situ. Oke, luar biasa. Ternyata Lepogete dan Lepowoga ini menjadi simbol dalam menghargai juga antara laki-laki dan perempuan, serta mengetahui ada batasan-batasan yang perlu dijaga oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Sika tentunya. Ya. Oke, menarik Bapak tentang Lepowoga ini. Pada saat mereka ingin membangun Lepowoga sendiri, apakah perlu ada ritual khusus atau ritual adat yang harus dilakukan sebelum ataupun sesudah membangun rumah adat ini, Bapak? Ya, baik. Jadi ya kita di NTT rata-rata ya. Setiap aktivitas itu harus diawali dengan perencanaan. Lalu kemudian perencanaan itu termasuk di dalam itu upacara-upacara itu. Biasanya kalau sudah ada perencanaan duduk bersama itu, kalau kami di Maumere namanya kula babong ya. Ya duduk bersama-sama untuk membicarakan, mendiskusikan apa yang harus kita lakukan dalam tahun ini dan tahun yang berikut. Karena mereka sudah tahu secara ini kalender adatnya, mereka sudah tahu bahwa tahun ini harus lakukan upacara ini. Iya. Dan termasuk rumah juga kita bangun, dan sebelum kita bangun itu harus ada upacara awal. Ya. Biasanya kita pergi potong pohonnya, ya, tidak mungkin kita pergi ambil-ambil. Iya. Ya, mereka selalu ya dalam kaitan dengan lingkungan, mereka selalu katakan silakan ambil pohon tetapi tidak boleh menghabiskan. Ya. Oke. Jadi boleh ambil tetapi tidak boleh menghabiskan. Lalu sesudah mereka potong pohon itu, lalu mereka ada upacara untuk tanam kembali pohon. Wow. Ya, tanam luar biasa. kembali pohon.
ya supaya tahun berikutnya dia harus ya pakai lagi Ya, ya pakai kalau lagi, dia ya. butuhkan ya. Nah di situ dia ada upacara. Saya sudah tuh waktu kita tanam tiang selalu ada upacara, diawali dengan upacara-upacara sampai di atap, sampai dengan terakhir tuh mereka potong ratakan ya apa alang-alang itu supaya kasih rata rapi itu baru kita mulai upacara. Sesudah itu baru ada upacara penutupan. Itu selalu ada. Oke, berarti memang di setiap sesi dalam membangun rumah ini ada upacara adat, Bapak ya? Iya. Berarti memang sebagai mungkin menghargai leluhur juga ya, Bapak ya? Sepertinya. Iya, jadi mereka memang itu harus menghargai ya leluhur. Mereka anggap bahwa lingkungan ini perlu kita jaga. Leluhur ini juga perlu kita jaga. Dan yang berkuasa yang kita sebut dengan yang maha tinggi, itu mereka juga sangat hormati itu. Bahwa semua hasil atau yang ada di alam ini harus dijaga oleh manusia karena memang yang maha tinggi sudah serahkan kepada manusia. Dan manusia harus jaga kelanggengannya. Tidak boleh dia terburu-buru, tidak boleh dia ya serakah memanfaatkan lingkungan. Kalau lingkungan rusak, mereka juga memahami bahwa lingkungan rusak pasti akan terjadi sesuatu ya. Alam akan marah juga ya, Iya, ketika alam akan marah, betul. ketika kita Iya. merusak habitat mereka dan bagaimana kita sudah mengambil mengambil dari mereka baik itu kayu dan lain sebagainya, tapi ketika kita tidak menjaga juga tentunya itu akan membahayakan juga ya Bapak ya. Iya. Mungkin itu kepercayaan yang ada di Kabupaten Sika juga Iya, tentunya. iya. Oke, iya baik Bapak, kita masih akan kembali membahas tentang Lepowoga dan tentunya pemirsa masih banyak ingin tahu tentang Lepowoga sendiri. Namun kita akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Kemas Budaya. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Halo Sobat Digital, gak enak kan kalau kamu nonton TV gambarnya masih bersemut seperti ini? Tambahkan set-top box di perangkat analog kamu untuk menonton siaran TV digital. Beli set-top box bisa di toko online atau di marketplace. Bisa juga beli di toko elektronik sekitar tempat tinggal kamu. Cara pemasangan set-top box agar perangkat analog kamu dapat menangkap siaran TV digital berikut caranya. Sambungkan kabel RCA berwarna kuning, merah, dan putih sesuai warnanya pada set-top box juga pada perangkat analog kamu. Sambungkan juga kabel antena UHF kamu ke set-top box. Lalu sambung kabel power set-top box pada sumber listrik. Nyalakan set-top box menggunakan remote. Pilih menu AV pada perangkat analog kamu. Saat muncul menu panduan instalasi, pilih channel search atau pencarian siaran. Tunggu prosesnya sampai selesai ya. Dan kamu sudah siap menyaksikan siaran televisi digital. Dan gratis tanpa berlangganan.
pake o bana mano o ama pake gua dengar ropo-ropo o aleu banoa leha bigeteha balong bi koe on bi laune dilea amang ne digasegale delang reta di waipeha bugu awa di oralu ole o ina nona o vai pare o ina nona ole o ama pake o bana mano o ama pake gua dengar ropo-ropo o aleu banoa leha bigateha balong bi koe on bi ole o ina nona o vai pare o ina nona ole o ama pake o bana mano o ama pake gua dengar ropo-ropo o aleu banoa leha bigeteha balong bi koe on mi laune di dea amang ne digasegale delang reta di waipeha bugu awa di oralu ole o ina nona o bai pare o ina nona ole o ama pake o bana mano o ama pake gua dengar ropo-ropo o aleu banoa leha bigeteha balong bi koe on bi gua dengar ropo-ropo o aleu banoa leha bigeteha balong bi koe on bi Ya, terima kasih John dan juga Atwin Kase yang sudah membawakan lagu berjudul Ole O Ina Nona dari Kabupaten Sika tentunya. Ya, dan masih kembali dengan saya Ray Seran tentunya dalam Kemas Budaya dan membahas tentang tema hari ini yaitu Lepowoga dari Kabupaten Sika, yaitu rumah adat khas tentunya. Dan masih dengan narasumber kita yang luar biasa ada Bapak Andreas Ande dan boleh langsung kita akan kembali lagi berbincang-bincang dengan Bapak Andre. Oke, terkait dengan Lepowoga Bapak. Ya. Apakah siapa saja ini yang bisa masuk dalam rumah adat tersebut Bapak? Ataukah mungkin hanya kalangan-kalangan tertentu seperti mungkin yang punya kasta atau seperti apa Bapak? Ya baik, dari ini Lepowoga ini sebenarnya itu milik bersama ya. Oke. Milik bersama tetapi ada batasan-batasan. Ada tempat-tempat tertentu yang tidak boleh masuk di situ. Terutama tempat-tempat penyimpanan barang-barang sakral ya, terutama artefak-artefak. Lalu aktivitas-aktivitas yang mereka miliki di sana itu ada batasnya, jadi tidak semua.
Nah, lalu yang berikut bahwa di Lepo itu sebenarnya itu khusus perempuan. Maka tadi lagu tadi saya kira kita masih ingat ya. Oke. Ya. Jadi itu pesan bahwa Lepo itu tempat untuk mereka perempuan punya aktivitas tuh masak ya, untuk menyiapkan makan minum. Sedangkan laki-laki ya dia harus pergi mencari makan minum di situ. Dia harus keluar dari rumah situ. Ya, dia pulang, dia tidak mungkin dia hanya kasih masuk makanan di Lepo itu, lalu kemudian dia istirahatnya di Wogat situ. Ya. Jadi lalu yang berikut bahwa barang-barang yang dibawa di Lepo rumah adat itu, Lepo tadi tidak sembarang ya, tidak sembarang. Ada beberapa jenis makanan yang tidak boleh dimasukkan di dalam karena di situ ada syarat-syarat tertentu yang bisa dimasukkan ya. Oke. Nah, dan terutama makanan-makanan utama misalnya padi, jagung itu boleh. Lalu hasil-hasil dari buruan boleh bawa masuk. Tetapi bawa masuk juga harus kita berhadapan dengan adat dulu. Jangan bawa langsung masuk makan dan lain sebagainya. Harus kasih makan dulu leluhur dulu. Kalau tidak kasih makan tidak bisa itu, berarti dia nanti besok bekerja tidak akan berhasil lagi. Berarti untuk Lepo Woga sendiri berarti memang bisa dimasuki oleh semua kalangan tentunya Bapak, tetapi dibedakan antara tadi Lepo dan juga Lepo Gete dan juga Lepo Woga. Jadi bagaimana punyanya perempuan itu ada di sendiri dan laki-lakinya sendiri seperti itu ya. Tapi untuk pemirsa ketahui bahwa ternyata Lepo ini untuk semua kalangan boleh masuk ke dalam rumah tersebut. Bisa untuk melihat bagaimana kekayaan budaya yang ada di Kabupaten Sikar tentunya. Baik Bapak, terkait dengan ketika kita ingin mengunjungi atau ingin masuk ke rumah adat tersebut, apakah harus melalui prosesi tersendiri, misalnya ritual dulu, ataukah mungkin kita harus ada doa-doa dulu, seperti apa Bapak? Ya, baik. Dari ini kan ada pemilik tuh Bapak. Dari itu ada pemilik, berarti kita harus ke sana ya. Kita sebagai tamu harus ya menyampaikan dulu, minta izin ya. Karena barang-barang sakral di dalam tidak boleh angkat sembarang. Ya kita minta izin dulu, harus resmi di dalam. Ya lebih bagus lagi tuh harus lewat ritual adat. Tapi kalau kita yang ini biasanya nanti kita sampaikan di tua adat. Dari tua adat yang berkuasa di situ itu yang bisa mengatakan bahwa ini boleh, ini tidak boleh. Ya. Jadi harus ada etika izin dulu ya. Itu yang paling penting. Ya. Mungkin kalau TVRI juga ingin meliput misalnya di Lepo Woga juga berarti harus melalui tahapan di mana kita harus meminta izin terlebih dahulu ya Bapak ya. Jadi tidak sembarangan masuk, tetapi memang perlu juga kita harus menghargai tata krama yang ada di Kabupaten Sikar sendiri, khususnya ketika kita ingin mengunjungi Lepo Woga tersebut Bapak. Ya, jadi begini Pak, jadi kalau memang kita tidak izin, itu biar kita punya alat-alat canggih begini dia tidak akan jadi. Nah, itu banyak orang yang mengalami bahwa biar dia menggunakan alat-alat yang begitu bagus, tapi dia akan hasilnya bisa kabur, bisa tidak ada. Jadi paling kurang harus kita menyapa mereka, minta izin itu paling penting. Berarti memang masih ada nuansa mistis yang memang itu menjadi kepercayaan ya yang ada di Kabupaten Sikar sendiri. Nah terkait dengan yang menarik yang mungkin banyak sekali orang-orang ingin tahu ketika kita berkunjung ke manapun, nah khususnya ke rumah adat Lepo Woga ini, pantangan apa yang kita sebagai masyarakat awam ketika kita berkunjung, apa yang harus kita pantang yang tidak boleh kita lakukan ketika berkunjung ke Lepo Woga Bapak? Jadi yang pertama itu niat ya, niat jahat jangan. Karena itu nanti akan resikonya ke itu mistik tadi. Ya, niat jahat. Misalnya kita mau punya niat untuk ambil ini ambil itu tidak boleh. Nah, yang kedua ya biasanya orang yang masuk itu dalam kalau awalnya itu dia harus bersih betul, niatnya bersih. Bersih betul. Dia tidak boleh melakukan ya macam hubungan seksual yang gelap-gelap itu tidak boleh. Karena dia harus sebelumnya dia harus mengaku dulu. Itu baru dia bagus, dia menghadapi rumah adat itu dengan baik. Lalu yang berikut ya saya kira kalau dalam tataran upacara puncak itu memang orang yang mengalami macam ya dapat mens itu tidak boleh anak-anak yang orang itu tidak boleh. Sedangkan pada saat-saat tertentu saya kira boleh. Itu biasanya pantangan itu untuk semua ya, untuk semua. Biar kita pergi berburu atau kita pergi meramu ikan juga biasanya ada tradisi itu. Boleh masuk tetapi harus ada penyampaian dulu. Secara adat kita harus omong dulu. Berarti pantangannya tadi salah satunya adalah ketika perempuan sedang datang bulan misalnya itu tidak boleh
masuk ya Bapak ya? Pada upacara Pada upacara, oke. puncak tuh. Pada puncak upacara. Jadi itu mungkin informasi penting buat pemirsa juga tentunya. Oke, dan juga kita juga ketika berkunjung juga harus punya niat yang baik. Kita ingin berkunjung, kita ingin melihat kekayaan budaya, artefak-artefak yang ada tentunya. Jadi tidak sembarangan kita pergi dengan niat yang buruk tentunya Bapak ya. Oke, nah yang terakhir nih boleh Bapak berikan pesan-pesan nih buat masyarakat yang menyaksikan tayangan ini untuk bagaimana kita melestarikan atau menjaga Lepowoga sendiri Bapak. Oke, baik. Jadi saya kira untuk kita jaga bahwa ini identitas kita ya, jati diri kita sendiri. Dari alangkah baiknya kita semua harus jaga ketertiban, jaga kelanggengan, lalu kita juga harus bisa merevitalisasi. Tetapi tidak cukup hanya merevitalisasi, harus juga merefungsionalisasi rumah adat yang ada. Kalau tidak dia akan tidak ada apa-apa sama sekali. Jadi harus bisa kita revitalisasi dan juga harus kita refungsionalisasikan supaya bisa bermanfaat, jangan hanya dia menjadi benda yang sekedar berdiri ya. Nah, makanya sekarang dengan wisata ini saya kira sangat bagus. Jadi dari yang paling penting karena itu identitas kita. Dan rumah adat masih merupakan filosofi yang paling tinggi untuk kehidupan manusia karena di sana tempat untuk kita bisa berobat, untuk kita mendapatkan sesuatu, untuk kita ya membuat nasar dan lain itu ada di situ juga dengan cara kita masing-masing. Ya, saya kira itu. Baik, saya sangat setuju dengan pesan Bapak yaitu kita harus menjaga dan melestarikan kekayaan Lepowoga yang ada di Kabupaten Sika dan juga semua kekayaan di Nusantara kita baik Nusa Tenggara Timur maupun seluruh Indonesia. Baik, terima kasih Bapak. Tidak terasa 1 jam sudah kita berbagi kepada pemirsa tentang rumah adat Kabupaten Sika Lepowoga. Terima kasih untuk mau berbagi kepada pemirsa dan sehat selalu Bapak dan kita akan ketemu lagi nanti di pertemuan berikutnya Bapak. Terima kasih. Iya, baik pemirsa, kita sudah ada di penghujung acara dan nanti kita akan saksikan penampilan luar biasa dari grup tari SMA Negeri 2 Kota Kupang dengan tari kreasi dari Kabupaten Sika, khususnya Kota Maumere. Iya, untuk itu saya Reseran beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak. Terus saksikan Kemas Budaya setiap hari Kamis dan jangan lupa terus saksikan. Dan ini dia persembahan tari dari SMA Negeri 2 Kota Kupang, tari kreasi Maumere. Selamat sore dan sampai jumpa.
solo deng 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 deng. Araka-raka digi 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 deng. Araka-raka digi 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 deng. Deng 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 deng. 1, 2, 3. Sama